Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini banyak kabar tentang gagal berangkatnya umroh ya. Banyak jamaah yang sudah di tanah suci, ada sekitar 500 jamaah tertahan di sana, tidak bisa pulang dan bos travelnya diciduk ya oleh pihak kepolisian di salah satu hotel yang ada di daerah Jawa. Nah, ini ada kabar terbaru juga ya, jamaah yang gagal berangkat umroh. Ya lagi-lagi ini adalah kasus yang kesekian kali. Kita juga dibuat bingung ya, kenapa? Karena beberapa travel yang tersandung kasus gagal memberangkatkan umroh itu, gagal memberangkatkan jamaah umroh itu, mereka sudah punya 5 pasti umroh ya, pasti travelnya berizin, dicek di Kemenag, kemudian visanya ya, pesawatnya dan lain-lain. Tapi yang kemudian harus dicermati adalah dari 5 pasti itu apa benar-benar ya, apakah benar-benar 5 pasti itu sudah semuanya memenuhi syarat, misalnya pesawat ya, pesawat apa benar pesawatnya sudah PP ya, sudah pulang pergi atau cuman berangkat aja begitu ya. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian visanya ini apa sudah stem ya, apa belum gitu kan. Dan masih banyak lainnya ya. Nah, di sini gagal umroh 75 jamaah polisi kan marketing sebuah travel cabang Bekasi ya. Nah, ini sebanyak 75 jamaah umroh melaporkan 4 marketing. Ya, 4 marketing PT TMT cabang Bekasi, namanya bisa dibaca di sini ya. Mereka dilaporkan karena tidak memberangkatkan umroh padahal paket sudah dibayar lunas oleh jamaah. Nah, ini yang kadang miris ya. Kalau jamaah belum bayar lunas misalnya, ya oke, itu adalah mungkin kesalahan daripada jamaah. Tapi kalau jamaah sudah lunas, ya sudah lunas bayar ke travel, nah apa alasan travel ini untuk tidak memberangkatkan? Di sini mungkin ada banyak faktor ya, ada banyak faktor. Walaupun misalnya travelnya berizin, kemudian 5 pastinya sudah memenuhi ya, tapi kita lihat juga manajemen perusahaannya itu seperti apa ya gitu ya. Makanya kita perlu juga secara detail menganalisa ya, sebelum kita mau berangkat umroh itu kita kenal nggak dengan ownernya, dengan travelnya, dengan orang yang membawa kita ya, yang disebut dengan agent ya. Karena sekarang setiap travel itu pasti punya agent ya, punya agent atau perwakilan yang sangat banyak ya. Bahkan beberapa travel ini luar biasa perkembangan agentnya itu ya, bisa ratusan bahkan bisa ribuan mungkin ya kalau travelnya besar ya. Nanti menuturkan pada bulan November 2021 4 orang marketing ini menawarkan paket umroh kepada jamaah salah satu tokoh agama yang ada di Tangerang Selatan ya. Melihat ustazah ini ya, jamaahnya banyak ya, ibaratnya bagi para marketer umroh itu ya, metode marketing atau metode marketing umroh yang memang sangat bagus gitu ya, dan cukup efektif adalah dengan cara mendatangi para tokoh agama, ustadz ya, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pesantren, yayasan dan lain sebagainya. Itu merupakan sasaran yang empuk bagi para marketer umroh gitu ya, tentu dengan gaya komunikasi masing-masing, dengan janji-janji yang mereka sampaikan ya. Nah, di situ para pimpinan KBIH, pesantren, yayasan juga harus selektif ya, apakah betul apa yang disampaikan itu bisa dipegang dan lain sebagainya gitu ya, sehingga tidak kemudian membuat masalah itu timbul ya dengan tidak berangkat dan sebagainya. Nah, yang kemudian akan rusak namanya itu bukan cuma travel, tapi para ustadz itu juga yang menjadi dai atau pengajak ya jamaah untuk berangkat ibadah umroh gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih kasus ini tidak muncul lagi ya, tidak banyak lagi, karena kasihan juga sih jamaah ya, sudah apalagi yang nabung gitu ya, yang nyicil untuk bisa berangkat umroh ya dari 0 rupiah ya,
100.000, kemudian 1 juta, 5 juta, 10 juta, sampai memenuhi target, tapi kemudian tidak berangkat. Nah, itu sangat disayangkan ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa jadi ibroh pelajaran ya untuk ke sahabat Bapak Ibu sekalian yang memang mau berangkat umroh ya. Jadi berizin saja tidak cukup ya. Berizin saja tidak cukup, tapi harus lebih kita detail ya, mengetahui seluk-beluk travel tersebut sehingga meminimalisir risiko tidak berangkat gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang gagal berangkat ya bisa berangkat dengan lancar ya, bagaimanapun caranya. Dan bagi yang ingin berangkat umroh ya, saya sarankan ya pilihlah travel yang memang terpercaya dan track recordnya bagus, manajemennya bagus, sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.